Halo, perkenalkan nama saya Aran dengan NIM 2533 03611422 dari kelas 2 Malam A. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas rekayasa perangkat lunak, yaitu tugas UMKM. Yang dimana di soal pertama saya menggunakan lokasi UMKM yang berada di lokasi Siantar, yaitu bakmi doer mampus. Yaitu mana deskripsi potensinya, bakmi doernya adalah usaha kuliner dengan level kepedasan yang membara di lidah. Jadi memiliki suatu ciri khas yang berada di suatu wilayah, yaitu Siantar. Nah, itu lokasinya berada di Jalan Cipto nomor 118 Pematang Siantar. Mengapa saya membuat UMKM ini? Karena yang potensi ini belum dikenal luas, yaitu yang pertama promosi masih terbatas, dan yang kedua belum memiliki website resmi, dan yang ketiga belum memiliki persediaan pemesanan online. Jadi kita harus secara langsung pesan di tempat. Dan dampak jika dipromosikan secara digital yaitu yang pertama meningkatkan jumlah pelanggan pasti, dan mempermudah pelanggan memperoleh informasi menu dan harga. Yang ketiga meningkatkan penjualan dan perkembangan UMKM lokal tersebut. Dan keempat membantu perkenalan kuliner khas daerah kepada masyarakat luas. Target yang saya incar yaitu sekarang yaitu anak muda pada pecinta makanan pedas. Yang kedua mahasiswa dan pelajar. Yang tiga pastinya wisatawan kuliner, dan terakhir adalah masyarakat umum yang ada di sekitar yang harusnya mencoba dan membantu UMKM tersebut agar menjadi lebih maju. Nah, soal kedua yaitu analisis kebutuhan sistem. Yang pertama kebutuhan fungsional, yaitu sistem mampu menampilkan daftar menu, pasti harus. Dan sistem menyediakan galeri foto agar semua orang bisa melihat bentuk makanannya tersebut langsung. Itu sistem menyediakan fitur online pemesanan dan tidak harus secara offline memesan di sana, sehingga lebih cepat secara waktu dan tersistematis. Dan terakhir sistem menyediakan form kontak pelanggan untuk menerima pertanyaan, kritik, dan saran. Yang itu kebutuhan non fungsional, yaitu website harus dapat diakses dengan cepat pastinya agar dapat mempermudah. Dan kedua, website memiliki tampilan menarik, yaitu juga suatu ciri khas atau power lah untuk sebuah website. Yang ketiga harus menjaga keamanan data pelanggan agar tidak dapat dihack dan segala macam. Kalau sistem yaitu ada tiga, yaitu admin, pelanggan, penjual. Hal yang pertama itu dari admin itu mengelola menu dan mengelola pesanan. Yang kedua pelanggan melihat menu dan melakukan pemesanan. Yang ketiga penjual menerima pesanan dan membantu pemesanan. Konsep dari saya itu perangkat lunaknya yaitu saya menggunakan nama aplikasi, sehingga nama aplikasi yang paling cocok menurut saya yaitu Doer Mampus dengan filosofi Doer menggambarkan sensasi pedas ekstrim dari mie-nya, dan mampus bukan negatif tapi menunjukkan rasa pedas yang luar biasa, unik, dan membuat pelanggan ketagihan. Dan visi misi saya itu pertama meningkatkan digital terbaik dan memperkenalkan promosi kuliner produk lokal masyarakat luas. Dan misinya mempermudah pelanggan melihat informasi, pastinya menyediakan sistem pemesanan agar dapat dipesan secara online, membantu meningkatkan penjualan dan branding UMKM lokal agar semakin terkenal. Dan itu modal dan fiturnya, yang pertama ada beranda, menu, galeri, dan kontak, dan fungsi-fungsinya itu sebagai berikut. Teknologi yang digunakan yaitu saya menggunakan HTML digunakan untuk membuat struktur halaman website, dengan CSS digunakan untuk mempresentasi halaman website, JavaScript digunakan untuk menambah fitur interaktif pada website. Alurnya itu pertama pelanggan membuka website Doer Mampus melalui browser. Kemudian pelanggan melihat daftar menu yang tersedia. Pelanggan melihat daftar menu makanan yang tersedia, terus pelanggan memilih menu, kemudian pelanggan melakukan pemesanan, kemudian admin yang bekerja menerima data pesanan, sehingga admin ini bisa menginformasi pada penjual untuk menyiapkan pesanan. Kemudian penjual dapat mengubah satu pesanan ketika pesanan sudah siap dan pesanan setelah selesai dan boleh diambil. Yaitu soal keempat yaitu use case diagram, yaitu menggambarkan hubungan antara aktor dan fitur-fitur utama yang terdapat pada website. Diagram ini menunjukkan bagaimana sesuai hak asasi masing-masing. Pertamanya aktor dan sistem yaitu ada tiga seperti tadi, yaitu admin, pelanggan, dan penjual. Yang pertama use case, di sini kita lihat ada tugasnya yaitu admin login, admin mengelola menu, kemudian admin menyetor harga, dan admin memverifikasi pesanan. Kemudian pelanggan login, melihat menu, memesan menu, membayar pesanan. Penjual login, menerima pesanan, menyiapkan pesanan, kemudian mengubah status pesanan. Yaitu diagram use case-nya itu seperti berikut. Seperti dijelaskan dari 12 tadi ini seperti berikut kurang lebih. Use case-nya yaitu pertama admin login, kemudian mengelola menu, menyetor harga, verifikasi, yaitu kemudian
kita sebagai pelanggan, yaitu melihat menu dan memesannya, kemudian membayar pesanannya, kemudian penjual menerima pesanan dari admin tersebut, kemudian menyiapkan pesanan sehingga bisa mengubah status pesanan ketika pesanan telah selesai. Tabel deskripsinya itu sebagai berikut. Aktornya itu bisa lihat seperti berikut. Oke, itu activity diagram ya. Itu pertama start. Itu dimulai dari pelanggan membuka websitenya, kemudian melihat daftar menu makanan. Menunya tersedia atau tidak? Kalau tidak, maka kembali. Kalau menunya tersedia, bisa memilih menu makanan dan melakukan pesanan makanan. Kemudian admin memproses makanan yang akan disediakan, kemudian pesanan valid atau tidak yang diberikan kepada penjual. Kalau tidak valid, yaitu kembali. Ya, kalau udah valid, penjual menyiapkan makanan pastinya. Penjual mengubah satu, ketika makanan selesai, penjual mengubah satu pesanan. Dan kemudian pesanan selesai dan siap diterima oleh pelanggan. Ini selesai. Use case-nya itu sudah berikut. Dan kemudian terakhir prototype dari website tersebut, yaitu saya membuat aplikasi doer mampus, dan ini login terlebih dahulu dan menggunakan username dan password. Kemudian itu ada tampilan seperti berikut, lihat menu, kemudian doer mampusnya tersebut ada bakmi atau segala macam menu-menunya. Soal nomor 8, navigasi dan pembacaan. Kalau saya pribadi lebih memilih UMKM bakmi doer mampus ini sebagai potensi karena secara digital, karena usaha kuliner pedas banyak peminatnya pastinya, apalagi di kalangan anak muda seperti kita dan mahasiswa. Selain memiliki cita rasa yang khas, bakmi doer juga mempunyai konsep unik, yaitu dengan level kepedasan ekstrim yang dapat menjadi daya tarik pada pelanggan. Namun promosi sekarang masih terbatas karena dilakukan melalui hanya TikTok. Tapi kalau adanya website, informasi menu, harga, lokasi, dan pesanan dapat diakses dengan lebih mudah, pastinya UMKM tersebut dapat menjadi lebih maju. Tantangannya mungkin dihadapi keterbatasan biaya untuk mengelola sistem web dan kekurangan pengetahuan teknologi dari pihak UMKM karena lebih suka yang simple, yaitu secara offline, secara bibir ke bibir. Selain itu, sistem juga harus dijaga agar tetap berjalan baik, serta memperoleh informasi promo secara rutin agar website tetap menarik dan banyak pengunjungnya. Jika sistem benar diterapkan, saya merekomendasikan pemilik usaha dan admin khusus untuk mengelola website mereka dalam kondisi utama dan kebutuhan pelanggan. Dengan pengelolaan yang baik, insya Allah website dapat membantu meningkatkan penjualan dan barang UMKM secara lebih luas. Dan tidak hanya di dalam kota saja, tapi bisa antar kota, bahkan antar negara. Pada perkembangan berikutnya, sistem ini menambahkan fitur pembayaran online agar tidak susah dan melacakan status pesanan secara real time, fitur dan integrasi dalam layanan pesanan seperti antara GoFood maupun GrabFood. Selain itu, website juga dapat dikembangkan menjadi aplikasi mobile agar lebih praktis digunakan oleh pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.